lagi, perkenalkan nama saya Jo Benjamin Rafael. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang kimia unsur. Unsur kimia itu terbagi menjadi pengertian, golongan, sifat, dan ada contoh soal. Kita mulai dari pengertian ini terlebih dahulu. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama di dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Pengelompokan unsur kimia. Dari 118 jenis unsur kimia yang sudah teridentifikasi, dilakukan pengelompokan terhadap unsur-unsur tersebut. Untuk dapat memudahkan klasifikasi atau pengelompokan, ahli kimia Mendeleev kemudian membuat suatu tabel yang kemudian disebut sebagai tabel periodik unsur. Itu yang sering kita pakai sekarang. Berdasarkan susunan yang diurutkan dari nomor dan massa atom, pengelompokan unsur kimia tersebut kemudian menghasilkan beberapa golongan kelompok unsur, yaitu golongan logam alkali. Golongan ini dapat kamu temukan dalam tabel periodik unsur pada kolom tabel pertama. Unsur yang tergolong di dalam golongan ini memiliki atom yang berkilau dengan tekstur yang tidak terlalu keras, sehingga kemudian dapat kamu potong dengan pisau. Unsur yang digolongkan pada golongan alkali tanah cenderung mudah sekali untuk melakukan reaksi reaktif. Terus dia itu mudah terbakar dan meledak saat terkontaksi dengan air. Yang kedua, golongan logam alkali tanah. Golongan yang berada pada kolom kedua pada tabel periodik unsur ini memiliki 2 buah elektron pada kulit yang terluar, sehingga kemudian tidak sereaktif golongan logam alkali. Nah, unsur yang tergolong di dalam golongan logam alkali tanah itu cenderung sulit untuk ditemukan dalam bentuk bebas. Yang ketiga, golongan latanida. Golongan ini dimulai dari atom dengan nomor 57 hingga 71. Unsur dalam golongan ini terlalu banyak sehingga kemudian dipisah menjadi bagian sendiri di bawah tabel. Bisa kalian di bawah tabel periodik. Yang keempat itu ada golongan aktinida. Nah, seperti golongan lantanida, golongan aktinida yang juga terpisah dari tabel dan ditempatkan di bawah tabel karena jumlahnya yang banyak. Unsur dengan nomor atom melipat 80, 89 sampai 103 digolongkan menjadi senyawa aktinida. Nah, semua unsur pada golongan ini cenderung bersifat radioaktif, jadi berbahaya untuk manusia, sama kayak bom. Bom atom itu memiliki radioaktif yang bisa membuat manusia itu jadi cacat total. Makanya waktu bom Hiroshima Nagasaki itu, penduduk yang selamat itu hampir semuanya cacat, mulai dari cacat bagian tubuhnya atau bagian mental juga bisa terkena cacat. Yang kelima, golongan logam transisi. Unsur yang digolongkan sebagai unsur transisi memiliki tekstur yang keras namun mudah untuk ditempa, memiliki nilai konduktivitas yang baik dan juga mengkilap. Nah, banyak unsur logam transisi yang dikenal secara luas seperti perak, besi, emas, terus ada juga nikel, ya ada juga baja termasuk besi dan lain-lainnya. Golongan gas mulia. Unsur pada golongan ini cenderung bersifat stabil, di mana senyawa gas mulia tidak reaktif. Senyawa gas mulia juga tidak berbau dan tidak memiliki warna. Kita lanjut ke sifat-sifat unsur kimia. Sifat-sifat unsur kimia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sifat atomik. Sifat atomik, unsur meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegatifan. Sifat fisik. Sifat fisik suatu unsur meliputi bau, warna, kekerasan, kerapatan, titik leleh, titik didih, daya hantar listrik, dan daya hantar panas. Yang ketiga itu, yang terakhir, ada sifat kimia. Sifat kimia pada suatu unsur meliputi tingkat kereaktifan, sifat keasaman, dan daya reduksi dan daya oksidasi. Kelimpahan unsur kimia alam. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, unsur gas mulia tidak ditemukan berpasangan dan membentuk senyawa, namun ditemukan dalam bentuk atom.
Meskipun begitu, saat ini kita sudah bisa melakukan sintesis gas mulia dari senyawanya. Gas mulia seperti helium atau lambangnya He, neon atau Ne, argon atau Ar, dan krypton dan xenon banyak ditemukan dalam udang kering. Unsur halogen yang sangat reaktif berbeda halnya seperti gas mulia. Nah, unsur halogen tidak ditemukan dalam bentuk atom, melainkan dalam bentuk senyawa. Atau dengan kata lain itu dia tuh sudah bereaksi. Untuk kalor banyak ditemui sebagai penyusun garam. Unsur fluor pada gigi manusia dan hewan. Unsur iod pada larutan garam di bawah tanah daerah Amerika dan Jepang. Jadi Indonesia saya ada. Unsur alkali yang sangat reaktif ditemukan dalam bentuk senyawa seperti NaCl, NaONO3, KCl, KNO. Unsur alkali tanah juga ditemukan di dalam bentuk senyawa seperti CaCO3, MgCO3, CaCO3, MgCO3, MgCl2, dan BaCO3. Unsur kimia lainnya yang banyak sekali ditemukan dalam adalah unsur sulfur atau belerang, oksigen, silikon, karbon aluminium, nitrogen, dan hidrogen. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat dari unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia. Semua unsur kimia itu memiliki manfaat. Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari beberapa unsur kimia saja ya, karena unsur kimia itu banyak, ratusan, banyak banget. Jadi kita bakal bahas satu-satu. Oke? Kita akan bahas. Yang pertama itu unsur karbon. Nah, unsur ini merupakan komponen penyusun dasar dan senyawa atau bahan organik. Minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar juga merupakan senyawa yang disusun oleh atom karbon. Nah, yang kedua ada unsur hidrogen. Unsur hidrogen itu menyusun kurang lebih 90% dari atmosfer bumi sehingga merupakan unsur yang melimpah di bumi. Nah, akan tetapi belakangan ini dengan semakin maraknya pemanasan global, jadi gas hidrogen ini di atmosfer semakin berkurang. Ini yang membuat banyak pengamat alam, banyak pencinta alam, banyak orang yang ingin melindungi alam itu menjadi sangat khawatir akan berkurangnya unsur hidrogen dalam atmosfer bumi ini. Karena jika atmosfer bumi hilang, atmosfer bumi nggak ada, itu nanti oksigennya bakal lepas. Kita nggak bakal bisa napas, terus nggak ada yang bisa ngelindungin kita dari benda-benda luar angkasa yang bisa sewaktu-waktu masuk ke bumi dan menyerang kita. Kita lanjut lagi, unsur aluminium. Aluminium merupakan jenis logam dengan bobot yang relatif ringan dan juga tahan terhadap korosi dengan tekstur yang lunak. Nah, hal ini kemudian menyebabkan unsur aluminium banyak digunakan pada peralatan dapur, kaleng makanan, dan suku cadang otomotif. Contohnya itu kayak kalau suku cadang otomotif tuh kalau kayak bemper mobil, terus ya kerangka-kerangka mobil. Kalau kayak di dapur tuh aluminium bisa juga itu kayak buat lemari piring ya dan sebagainya. Terus ada terakhir unsur natrium. Logam natrium dapat kamu gunakan sebagai reduktor pada reaksi pemisahan silikon dan boron. Nah, sebagai medium penghantar kalor atau panas dalam fase cair dan reaktan pada reaksi pembentukan TeL atau senyawa anti-knock pada bensin. Sedangkan senyawa misalnya NaCl. NaCl itu dapat digunakan sebagai bumbu masak, larutan infus, dan pengawet makanan. Contohnya ini yang terakhir. Joy sedang meminum minuman yang mengandung kation golongan 2A. Nah, secara tidak sengaja, Joy menumpahkan minuman tersebut ke dalam kolam ikan yang ternyata mengandung anion dengan muatan total -3. Setelah beberapa saat, Joy mengamati terbentuknya endapan yang menandakan terjadinya pembentukan garam sukar larut. KSP dari garam tersebut dalam satuan S adalah, jadi gini cara ngitungnya guys. Kan salah satu kesamaan yang dimiliki oleh unsur-unsur pada golongan yang sama adalah memiliki bilangan oksidasi stabil yang
ya yang sama karena konfigurasi elektron itu sama. Nah, unsur-unsur pada golongan 2A memiliki bentuk kation dengan muatan +2 karena konfigurasi yang dimilikinya itu adalah XS pangkat 2. Nah, Ksp merupakan konstanta yang menandakan kelarutan dari garam suku larut. Nah, nilainya dipengaruhi oleh kelarutan komponen-komponen yang ada sehingga dapat dihitung dengan mengalihkan nilai S. Nah, jadi gini, apabila kation bermuatan +3 bereaksi dengan anion dengan muatan -3, maka reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 3A pangkat 2 plus ditambah 2B pangkat 3 min O A3B2. Nah, KSP dari A3B2 yang terbentuk adalah KSP itu sama dengan A2 pangkat 3 dikali akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3-nya itu didapat dari tadi kan yang A3, A3B2. Nah, kalau yang B-nya kan B3 min. Nah, jadi B3 min itu dikalikan akar pangkatnya sama 2 karena B-nya kan 2. Jadi sama dengan 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2 sama dengan 81S pangkat 5. Jadi jawabannya itu dia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakpahaman dengan yang apa saya jelaskan ya. Saya di sini juga sebagai pelajar, mohon pengertiannya. Sekian dari saya, terima kasih.